Kabut tebal menyelimuti jalanan sepi di Tangerang malam itu. Motor tua Risa meraung pelan memecah keheningan. Ia baru saja pulang dari lembur dan ingin segera sampai rumah. Jalan pintas yang biasanya ramai, malam ini terasa sunyi dan mencekam. Di kejauhan, Risa melihat sesosok anak kecil berdiri di tengah jalan. Usianya mungkin sekitar 7 tahun, mengenakan piyama putih lusuh. Risa mengerem motornya perlahan. "Dek, kenapa malam-malam begini ada di sini sendirian?" tanya Risa khawatir. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Risa dengan mata yang gelap dan kosong. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. "Dek, kamu tersesat? Mau tante antar pulang?" Risa mencoba mendekat perlahan. Tiba-tiba, anak itu mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat pasi, dan matanya benar-benar hitam tanpa setitik pun warna putih. Senyum tipis mengerikan terukir di bibirnya. "Mau ikut bermain?" Suara anak itu serak dan dingin, tidak seperti suara anak kecil pada umumnya. Risa merasakan bulu kuduknya berdiri. Instingnya berteriak untuk menjauh. Ia segera menarik gas motornya, berusaha meninggalkan anak itu secepat mungkin. Namun, di kaca spion, Risa melihat anak itu masih berdiri di tengah jalan. Menatapnya dengan senyum yang semakin lebar. Anehnya, anak itu tidak bergerak sedikit pun meski motor Risa sudah melaju kencang. Risa terus memacu motornya, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak berani melihat ke belakang lagi. Sampai akhirnya ia tiba di gang rumahnya, napasnya masih tersengal-sengal. Sesampainya di rumah, Risa mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Ia mencoba menenangkan diri. Berpikir mungkin ia hanya salah lihat karena kelelahan. Namun, saat ia berbaring di tempat tidur, samar-samar ia mendengar suara gisekan pelan dari luar jendela kamarnya. Seperti suara kuku yang menggaruk kaca. Risa menahan napas. Ia tidak berani membuka mata. Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di depan jendelanya. Hening sesaat. Lalu, terdengar suara anak kecil berbisik pelan, tepat di telinganya, meskipun jendelanya tertutup rapat. "Kenapa tidak mau bermain?" Risa menjerit dalam hati. Malam itu terasa sangat panjang dan penuh teror di rumahnya yang sunyi di Tangerang. Ia tidak pernah lagi berani melewati jalan pintas itu. Dan bayangan mata hitam legam anak kecil itu terus menghantuinya.